Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Lebih keras lagi katakan shalom. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara, pagi hari ini patutlah kita bersuka cita karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus kita yang bangkit. Dia bangkit membuktikan kalau dia hidup. Amin saudara. Seberapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Saudara, Jumat kemarin kita baru memperingati kembali satu sejarah peristiwa yang luar biasa di mana kita memperingati kalau Yesus mati di atas Kalvari. Dia membuktikan bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya. Betapa kita penuh dengan kasih Tuhan. Lalu pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu itu perbuatan tangan Tuhan. Amin. Karena anugerahnya yang besar bagi saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita menaikkan pujian penyembahan hanya bagi satu pribadi yang agung, Yesus Kristus namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Pengorbananmu di Kalvari membuktikan bahwa Engkau penuh dengan kasih. Siapakah kami? Kami penuh dengan dosa, kami tidak layak. Tapi dengan pengorbananmu, dengan salibmu, maka kami layak menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar. Bahkan kalau boleh kami melewati hari-hari kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan pagi hari ini kami bergirang hati karena Engkau Yesus Kristus bangkit di antara orang mati. Kau hidup dan kami diberikan kuasa kebangkitan untuk terus melewati hari-hari kami dengan kekuatan-Mu, dengan setiap janji-janji-Mu. Pagi hari ini kami ingin lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Mari arah Roh Kudus penuhi kami. Kami percaya dengan hati yang rindu dan haus kami berjumpa dengan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk berjumpa dengan satu pribadi yang agung, Yesus Kristus namanya. Kita angkat pujian, betapa kita rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak dan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan pujian, ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa, saya undang jemaat bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan menjadi iman yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu pagi hari ini melingkupi setiap kami. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Oh,
sejenak kita bersaat teduh. Ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya, ingat segala kebaikan-Nya. Kita adalah anak-anak-Nya, ahli waris. Kita adalah umat lebih dari pemenang, karena kuasa kebangkitan-Nya menyertai saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini izinkan Roh-Nya yang kudus, terima kasih, membawamu lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami berterima kasih. Raja di Yesus Kau luar biasa, kami muliakan Kau bangkit, kini Kau hidup. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Terima kasih buat kemuliaan-Mu, Tuhan super berkat, Tuhan super penghibur, Tuhan terima kasih puji dan sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Bapa. Kau layak terima kasih, segala pujian menyembah. Hanya bagi kasih-Mu, hanya bagi Tuhan. Mari sembah, mari sembah, warna kemuliaan. Jika Bapa Thank you Jesus, You are holy, holy forever. Terima kasih Tuhan, Oh Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, mari kita terus menyembah Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati semua kebaikan. Terima kasih kalau kami boleh ada. Kami tahu itu perbuatan tangan-Mu yang dahsyat. Hari lepas hari boleh kami lalui. Di satu minggu yang lalu kami melihat, kami menikmati semua penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh melewati hari-hari kami sungguh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mati bagi kami, bahkan Engkau kini bangkit dan hidup. Kami boleh katakan bahwa surga yang kekal menjadi bagian kami. Kuasa kebangkitan-Mu menjadi bagian kami orang percaya. Kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris-Mu. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami, walaupun kami ada di titik terendah kami tetap melihat, kami tetap menikmati kuasa-Mu Tuhan, sebab penyertaan-Mu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, salib-Mu membuktikan bahwa kami di dalam penyertaan Tuhan
Salib-Mu membuktikan bahwa kami hidup boleh dibebaskan dan dimerdekakan. Salib-Mu membuktikan bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Ini kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Kau hadir bersama dengan kami. Setiap pujian dan penyembahan, biar kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Surga terbuka memberkati kami, setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami pulang dengan sesuatu yang baru, sebab kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang sebentar disampaikan itu boleh menjadi bagian bagi kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Semua katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi sorak-sorai, katakan Yesus bangkit. Sama-sama katakan Yesus bangkit. Haleluya. Saudara boleh lihat kiri kanan, boleh salam, katakan Yesusku bangkit. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali, nikmati hadirat Tuhan. Tuhan akan mengerahkan segala kekuatannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Semua katakan hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Semua katakan bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saudara, kalau Yesus kita bangkit, maka kita ekspresikan, amin. Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan Yesus bangkit bersorak. Semua hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Setan dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekarang jemaat yang katakan Yesus bangkit, amin. Mulai. Yesus bangkit, keras. Hey, Yesus bangkit.
Saudara, kalau Yesus kita bangkit, berarti saudara dan saya adalah umat lebih dari pemenang. Amin. Katakan lebih dahsyat, saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih dari kurang dahsyat. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada yang bisa lawan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada saudara. Kita lebih dari pemenang. Semua. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua bertepuk tangan. Haleluya. Thank you, Jesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua katakan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara boleh duduk kembali. Nikmati hadirat Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Apapun boleh terjadi, tapi ada kuasa Tuhan
yang selalu menyertai. Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, izinkan saya bersaksi sebentar. Saya terdiagnosa kanker payudara, saudara. Mulai dari September 2024. Saya ini instruktur yoga, saudara. Hidup saya sehat, puji Tuhan. Tapi waktu umur 52 tahun saya menopause. Dan disitulah hormon saya bergejolak, saudara. Saya tidak ada keturunan kanker. Pola hidup saya baik. Badan saya cukup sehat, saudara. Saya melatih yoga, jadi ada gerakan-gerakan yang saya merasa mulai ada terjadi keganjalan di payudara kanan saya. Setelah itu saya pulang, saya cek, ternyata bentuknya sudah berubah yang sebelah, saudara. Dan September itu saya tidak pikir panjang, saudara, saya langsung ke puskesmas dan saya dapat rujukan ke Rumah Sakit Hermina di Sunter. Cek dan selalu setiap minggu saya ada pengecekan baik darah, USG dan sebagainya sampai diputuskan untuk biopsi mengambil sampel tumor, saudara. Dan saya mengikuti terus karena saya terbiasa, saudara, kalau ada yang sakit misalnya gitu, saya nggak pakai tunggu waktu lama, saya langsung pengen tahu apa yang saya rasakan itu, apa masalah akar permasalahannya. Dan saya dokter bilang, ibu, karena ibu sudah umur 54 tahun, ibu sudah menopause, sebaiknya ibu dibiopsi karena rata-rata orang yang sudah menopause itu hormonnya itu bisa bergejolak dan kelenjar susu itu bisa menjadi tumor dan biasanya terdiagnosa kanker. Dan saya lakukan itu, saudara, tanpa pikir panjang. Saya dengan anak saya yang perempuan, anak saya bilang, mami, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu, karena saya pengen tahu hasilnya jinak atau kanker. Jadi setelah biopsi itu terjadi awal Oktober, jadi cepat sekali. September saya ke puskesmas, September ke Hermina, lakukan pengecekan, Oktober awal saya biopsi, dan keluar hasilnya 2 minggu berikutnya ternyata terdiagnosa kanker payudara di kanan saya. Dan saya pulang, saudara, saya nangis dengan anak saya di mobil, dan saya tidak pikir panjang, saudara, saya hanya masuk kamar, saya tutup pintu, saya nangis senangis-nangisnya. Dan saya katakan, Tuhan, saya hanya mau berserah penuh. Tidak ada kekuatan dan daya di dalam tubuh saya sebagai seorang wanita. Tapi saya percaya, Tuhan, bahwa Tuhan menyertai hidup saya. Setelah saya nangis, saya doa, dan Tuhan hanya mengingatkan kepada saya, jalan, aku menyertai engkau. Berulang kali dalam hati saya, Roh Kudus ingatkan saya. Banyak yang menawarkan minum herbal, nanti kemoterapi akan merusak seluruh organ tubuh. Tuhan hanya bilang dalam hati kecil saya, jalan, aku menyertai engkau. Saudara, dari Oktober setelah hasil langsung dirujuk ke RSPAD. Dokter bilang, ibu cek lagi hasilnya, keluar IHK namanya, dan ibu terdiagnosa ibu harus kemoterapi. Kemoterapi 4 kali, setelah itu ibu angkat payudara, mastektomi. Setelah itu hasil dari pengangkatan itu akan tahu lagi ke depannya bagaimana. Karena ternyata kanker payudara itu jenisnya cukup banyak, saudara. Stadium juga cukup banyak. Jadi pencetusnya juga belum bisa diketahui sampai detik hari ini. Jadi saya setelah mendapatkan itu saya kemo, saudara. Perjuangan di kemo itu, saudara, banyak orang tetap bilang ke saya, Bu Jenny jangan kemo, nanti ini itu, badan ibu sehat, nanti rusak ini itu. Tuhan hanya ingatkan lagi, jalan, aku menyertai engkau. Saya jalan, saudara. Saya kemo, besok sebelum kemo itu terjadi tanggal ulang tahun anak saya 24 November, saya kemo pertama, itu langsung besok pulang kemonya, runtuh serasa tubuh saya, saudara. Mual, muntah, berulang-ulang, sakit kepala yang
tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Dan seriawan yang tidak pernah terjadi di mulut saya itu bisa sebesar ini, saudara. Saya hanya bilang, Tuhan, saya hanya berserah. Hati saya penuh sukacita, karena di dalam titik terendah saya mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan penuh sukacita Tuhan di dalam diri saya. Ini adik saya bisa membuktikan setiap hari saya bersukacita di dalam Tuhan. Sampai orang berpikir, ibu gak kayak penyakit kanker ya. Puji Tuhan, karena Tuhan saya hebat. Saudara, kemo pertama, kemo kedua, leukosit saya turun, saudara. Sel darah putih saya turun, drop habis. Dapat suntik dari rumah sakit untuk booster karena saya harus kemo ketiga. Dan lucunya, saudara, pas mau kemo ketiga itu, darah saya tetap stabil di HB-nya itu, karena banyak sekali yang kemo itu justru darah merahnya turun, saudara. Bahkan ada yang transfusi untuk kembalikan sel darah merahnya, lalu kemo kembali. Tapi saya puji Tuhan, sel darah merah saya tetap baik, organ tubuh saya, jantung, torak semua dalam kondisi prima, sehingga saya bisa lanjut kemo sampai kemo ketiga. Kemo ketiga itu seharusnya saya ada kemo keempat, saudara. Tapi Tuhan berkata lain, cukup kemo ketiga aja. Setelah itu saya operasi mastektomi, pengangkatan payudara kanan saya, saudara. Di situ juga sebagai seorang wanita. Tapi Tuhan ingatkan saya lagi, bukan fisik yang aku lihat, tetapi hatimu. Saudara, Tuhan kita tuh dahsyat. Walaupun banyak orang bicara ini dan itu, mungkin kanker karena dosa, mungkin kanker karena akar pahit. Tapi saya bilang, Tuhan, saya berjalan bersama dengan Engkau. Hanya Engkau yang tahu pribadi saya, sampai kedalaman hati saya. Dan dosa saya sudah ditebus di Kalvari. Dan saya tidak pernah mengenjudge diri saya. Saya orang berdosa karena ada pengorbanan Tuhan Yesus. Kemo ketiga selesai, dokter suruh mastektomi. Setelah mastektomi, tunggu 2 minggu untuk hasil terakhir. Tuhan katakan, sudah selesai, hanya minum obat hormon aja. Dan hati saya hanya bersyukur. Saya keluar dengan anak saya bilang, Jess, mami rasanya pengen nangis, tapi pengen bersuka cita, karena dokter bilang, ibu gak usah kemo lagi, ibu cukup. Hasilnya ibu hanya minum obat hormon. 5 tahun, 1 bulan sekali cek kontrol, 6 bulan sekali cek secara keseluruhan. Dan saya percaya setiap hari saya hanya perkatakan, Tuhan, tubuh saya bebas, bersih dari sel kanker. Saya percaya ada darah-Mu yang mengalir di dalam saya. Saya percaya mujizat yang Tuhan berikan bagi saya, walaupun melalui proses, walaupun melewati badai, walaupun melewati titik terendah saya hanya katakan, Tuhan Yesus, saya dahsyat. Saya boleh berada pagi hari ini bersama dengan saudara, melayani Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Biarlah saudara, kesaksian ini saya bawa saudara dan saya, apapun yang terjadi, mungkin masalah persoalan kita berbeda, saudara. Ingat, ada satu tangan yang kokoh, yang tidak nampak, itu ada, membuatmu aman. Saya hanya bilang, Roh Kudus, Engkau sedang membawa saya keluar dari keterbatasan saya, melihat menuju ke hal-hal yang tidak terbatas, yang tidak bisa saya pikirkan. Dan itu hati saya penuh dengan ucapan syukur. Mari saudara beri sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kita angkat pujian ini, hanya kasih Tuhan yang tiada taranya membawa kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku.
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, katakan bilurmu, kesembuhanku, kesembuhanku. Salibmu kemenanganku, katakan bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Mari angkat tanganmu di atas, tinggikan dia di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali serah angkat wajahmu dan katakan, dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur
menaikkan doa, pujian, syukur kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan. Saatnya Tuhan juga kami mau dengar firman-Mu, berbicara, ingatkan kami, bentuk kami, agar layak menjadi umat-Mu Tuhan yang terus dibentuk, bertumbuh dalam pendewasaan akan firman Tuhan. Bersyukur pagi ini Tuhan berjemaat-Mu di tempat ini GB Alberta, buat prasarana dan semua sarana yang ada, biarlah menjadi berkat bagi lingkungan Sunter ini yang ada Tuhan. Bersyukur dengan sukacita kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat Jumat Agung dan selamat Paskah. Shalom semuanya. Terima kasih buat pujian penyembahan, kesaksian yang luar biasa. Saya bersyukur buat Paskah ini juga sekaligus menyambut Hari Ibu Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Tuhan jemaat yang terus bertumbuh. Sekali lagi bersyukur pada Tuhan bersama dengan keluarga tempat ini jadi Alberta. Sebab kalau saya ke tempat ini saya serasa pulang ke keluarga saya sendiri. Rumah dah ya. Betul ya? Kalau nggak salah nih, Ibu Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Waktu sudah 35 tahun yang lalu. Nggak akan lupa Sorakana yang mengangkat saya menjadi pendeta pembantu sekarang ke PDB Pratama yang maksa minta berkas, maksa saya suruh ke Petamburan dan maksa jadi pendeta pemuda almarhum. Pendeta mah, ayo Ton. Akhirnya kecebur bahasaku jadi pendeta beneran di Kerawang. Dan melihat Ibu Pendeta Karmelia ini pertama kali melayani dalam main keyboard. Lagunya harus dihafal. Allah yang kita puji, Allah yang besar. Iya, Oke, kita masuk firman Tuhan. Amin, saudara. Ada satu tema yang Tuhan beri buat kita lewat tema Paskah kita adalah ya menang bersama Kristus. Ya, menang bersama Kristus, tema Paskah kita. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, tetapi syukur kepada Allah. Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah menang, katakan amin. Kuasa penderitaan, penyaliban, dan kematiannya membangkitkan kuasa kehidupan dan kebangkitan, pengharapan dalam Kristus. Saudara, tema kita adalah menang bersama dengan Kristus. Ya, dan kalau saya boleh tambahkan di ayat yang ke-58. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, orang yang berkemenangan dalam Kristus, ayat 58 berkata, dia akan berdiri teguh dan tidak goyah. Amin. Orang yang berkemenangan dalam Kristus, berdiri teguh dan tidak goyah. Bahkan dia rajin, dia giat di dalam Tuhan. Saya berdoa, jemaat ini dalam tema Paskah kita adalah jemaat yang berkemenangan dalam Kristus. Dan tandanya adalah giat. Giat di dalam Tuhan. Kuat, teguh. Saudara, kata-kata menang bersama dengan Kristus, ya, Yesus Tuhan. Kemarin waktu Jumat Agung, ada satu kata penutup. Tetelestai. Sudah selesai. Semua penderitaan, ya, akibat dosa adalah maut, selesai. Artinya ketika mati buat segala keinginan dosa dunia ini, saudara, maka yang mau dituntaskan hidup yang lama, dia akan beroleh kekuatan yang baru, beroleh kehidupan yang baru. Yang mau katakan amin? Orang yang mau menyangkal diri pikul salib, dia akan beroleh kemenangan. Dan satu kata, tetelestai, harus diselesaikan segala sesuatunya. Ya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi,
lewat kematian Kristus dan lewat kebangkitan Kristus, maka dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Maka dia akan hidup berkemenangan dalam Kristus. Saudara, ada satu artikel yang saya baca di dalam tempo.com. Ya, di akhir tahun kemarin saya baca di dalam tempo.com. Mungkin sebagian sudah bacain. Ada survei. Negara yang paling religius atau negara yang penduduknya paling banyak beragama. Kurang lebih 140 sampai 150, kurang lebih. Di dunia ini kan ada banyak negara. Nah, ini disurvei 140 negara kurang lebih. Lalu didapati 10 negara yang paling religius. Mungkin penduduknya 99 atau 90% beragama. Kira-kira Indonesia nomor berapa? Jangan suzon ya. Jangan underestimate saudara ya. Jangan berpikir positif lah saudara ya. Dan ternyata Indonesia ya ada di 10 negara besar yang paling religius. Lumayan. Masuk 10 besar. Yang lainnya 130 dah di bawah. Tapi kemudian diikuti dengan data. Datanya adalah negara yang paling terkorupsi. Wah ini. Wis. Jangan kasih tahu kanan kirimu surah. Tenang sajalah surah. Kira-kira nomor berapa surah? Ngisi nih surah ya. Jangan nomor 1 surah ya. Jangan sebut ya surah. Pokoknya ada 30. Jadi dari 140 negara tadi surah, 10 negara besar yang terreligius, kita ada di nomor 10. Ada di 10 tadi. Nah yang terkorupsi, maka dipilihlah ada 30 negara yang paling terkorupsi. Dan Indonesia juga masuk salah satu di antaranya. Sehingga diberi judul oleh tempo.com. Religius. Kok korupsi? Rak bahaya tah. Kok bisa? Jadi kan saya baca itu suara. Kan menarik ya. Karena ternyata justru kita ini kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita ini punya moral, beradab, bermoral. Tapi ternyata masuk dalam 30 besar korupsi. Artinya saudara ada banyak koruptor. Ngomong kanan kirimu, aku percaya kamu bukan koruptor. Kasih tahu saudara. Itu sebuah doa saudara. Haleluya saudara. Ya, jangan ada dusta di antara kita saudara. Ya. Karena saudara kalau kita pelayanan di penjara, saya di Kerawang saudara, sudah hampir 30 tahun. Di Kerawang saudara, kami ada pelayanan lapas penjara itu setiap hari. Tapi kita bagi gereja, karena kita ada di ada di BKSG, Badan Kerjasama, kita selalu kebagian sebulan 1 kali, setiap minggu ada ibadah. Dan setiap hari ada pembina. Itu namanya bagus-bagus. Yang datang beribadah di lapas itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan nama-nama yang bagus. Ada semua di sana. Sekali waktu ada ibadah Natal, kita datang melayani, lalu ada sambutan dari yang mewakili Kalapas. Maju suara, ya, dengan suara yang lantang dan wajah yang tegas. Saudara, ya, yang dibina di lapas ini, Anda sebagian mendapatkan remisi. Mungkin juga ada yang langsung bebas. Dengar baik. Selamat tinggal. Selamat jalan, jangan berjumpa lagi. Kalau kita kan kalau dalam Tuhan, ya selamat jalan sampai jumpa lagi. Karena enggak, saudara. Selamat pulang, selamat jalan, jangan jumpa lagi. Gitu, saudara. Lalu saya tanya selesai. Balak-balak amat kebetulan sahabat itu. Iya Pak, tahun yang lalu. Waktu zaman COVID. Udah selamat pulang, remisi, pulang bebas. 4 kali balik kan. Enggak lewat 1 tahun, saudara. 4 kali pulang, datang lagi, saudara. Pulang sampai yang keempat kali balik, saudara. Begitu keluar ada warung dijebol, ketangkep pula. Begitu masuk kena COVID lalu meninggal. Meninggal dengan sia-sia. Di manakah letak kemenangan Kristus? Kita yang berkata, aku dicipta dalam Kristus.
Kita orang Kristen, orang berkata Kristen. Ibadah, saudara. Tapi ternyata ketika keluar ya dari pandangan orang-orang Kristen, mereka menghidupi keinginan daging. Di manakah letak kuasa, ya, penderitaan, penyaliban, kematian, dan yang lebih penting adalah di mana kuasa kebangkitan Kristus yang menjanjikan kemenangan. Yang siap hidup berkemenangan, katakan amin. Amin, saudara. Kita belajar, next slide. Kalau benar kita menghidupi penderitaan dan kematiannya, dan kita menghidupi kebangkitan dan kehidupannya, serta nanti akan naik ke surga dan beroleh kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Harusnya kita sadar bahwa kekhristinan kita bukanlah burung nasar. Kita ini bukan burung pemakan bangkai, tapi kita adalah rajawan. Bagai raja wali, ya kan? Melintasi gunung tinggi. Apa saudara? Bagai raja wali menghadapi badai hidup. Terus dibawa ke bak sayapmu, kau angkatku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan raja. Oh, kita suka nyanyi lagu itu. Tapi berapa banyak karakter raja itu nggak muncul, hanya nyanyinya lagi. Tapi kemudian karakter manusia lama kita seperti burung nasar, literasinya adalah burung pemakan bangkai. Saudara, Galatia 6 ayat yang ke-7 mengingatkan kita, kalau Yesus Tuhan katakan sudah selesai di kayu salib, dan saatnya kebangkitan hidup dan dikatakan rohnya ada pada saudara, maka ingatlah saudara, Tuhan mengingatkan kita, hai orang Kristen, jangan. Kita yang berulang kali merayakan Jumat Agung, berulang kali juga merayakan Paskah, ada telur Paskah, tapi lebih bagus lagi ada perjamuan kudus. Kita menerima anugerah keselamatan dengan mengimani perjamuan kudus, bahkan setiap bulan tentunya. Tuhan katakan jangan sesat karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang didabur orang itu juga akan dituai. 8 baca sama-sama, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan kebinasan dari dagingnya. Tetapi 2, 3. Barang siapa menabur, ya dia akan beroleh kekekalan. Jadi saudara, sekarang sorga neraka bukan bagian Allah kita lagi, bukan bagian Yesus. Sekarang pilihan sorga dan neraka ada pada kita. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tuhan katakan sudah selesai. Bagianku selesai. Sekarang bagianmu, hai orang Kristen. Nah, apakah kita akan menerima anugerah dan kita memilih jalan kebenaran, jalan kemenangan, atau masih mau bermain-main dengan dosa? Nah, saudara, Tuhan ingatkan karakter Raja Wali buat kita semua. Karakter Raja Wali. Next slide. Orang percaya digambarkan bagaikan Raja Wali. Karakter Raja Wali. Ya, memang tidak mudah membangun kehidupan seperti Raja Wali. Karakter Kristus. Menjadi seperti kau Yesus. Sudah mudah. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Tidak mudah. Tapi Tuhan katakan, sudah selesai. Ditanggungnya di kayu salib, tinggal kau mau enggak? Waktu menghadapi proses tadi. Mau enggak memilih? Waktu diproses dan memilih, aku percaya Tuhan. Engkau kekuatanku karena rohmu ada pada.
Rasa firman Tuhan ini sudah terwakili dengan kesaksian ibu yang pimpin pujian tadi. Itu sudah pilihan. Mau memilih dalam kelemahan, bersungut-sungut, menggerutu, atau pilih tadi. Tuhan, aku tak percaya. Dijalani saja proses. Ada dia Tuhan pasti akan menuntun kita. Amin saudara ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sehingga diberikan bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Kalau mengingatkan kembali proses Raja Wali, telur jadi anak, saudara. Lalu harus menjadi Raja Wali yang dewasa, yang kuat, maka kita bisa melihat bagaimana proses Raja Wali anak akan disapi. Memang pada mulanya anak Raja Wali di tempat yang nyaman. Tapi ketika tiba waktunya dewasa, maka induk Raja Wali akan mulai menggoncang sangkarnya. Kalau ini anak juga nggak mau keluar belajar terbang, saudara, maka sangkarnya akan diorak-arik, lalu dilemparkan, dia akan mulai jatuh. Dia akan mulai teriak, bunda, bunda, takut. Maka itu berkata, nak, kepakan sayapmu. Tapi di kala anginnya kencang, kepakan sayapmu. Dan itu anak sibuk dengan dirinya, takut mam, takut mami. Dia nggak dengar lagi apa kata induknya, sehingga itu burung terus ke bawah. Alkitab mencatat, maka sang induk akan menolong 1 kali diangkatnya, 2 kali diangkat, sampai anak ini, ya saudara, melihat kenyataan bahwa memang hidup penuh dengan tantangan. Ya, tapi ketika dia melihat tantangannya, itu ada lagunya kan, sampai titik terendah, rasanya udah nggak sanggup. Lalu dia mulai kepakkan sayapnya. Begitu dikepakkan sayapnya, ternyata kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah. Begitu dikepakkan sayapnya, begitu angin menghantam, dia bukannya jatuh, dia melayang tinggi. Kok bisa melayang? Semakin kuat, dan semakin tinggi. Akhirnya seorang anak Raja Wali menjadi dewasa. Terkadang Tuhan izinkan masalah kehidupan, saudara, ya, menerpa kita, tapi orangnya memikirkan bersama dengan Kristus, dia semakin kuat dan perkasa di bumi. Yang mau perkasa katakan amin. Memakan yang kuat, karena saudara jangan khawatir. Ya, Tuhan pasti menyertai. Saudara, tapi ternyata proses menjadi Raja Wali dan semakin dewasa, semakin kuat, itu tidak sekali saja. Perlu. Dalam literasi Raja Wali yang saya baca, saudara, Raja Wali itu normalnya umur 0 sampai 40 tahun. Kemudian dia mengalami masa tua. Burung, ya, sayap ini, saudara, yang tadinya bisa mengangkat terbang, makin berat. Bulu-bulunya sudah mulai rontok. Biasa, saudara, ya, orang semakin bertambah usia, kan jadi gunawan. Udah, yang tahu diam aja, saudara. Ya, itu burung itu, saudara, ya. Sudah mulai, saudara, gunawan. Lalu cakarnya ini, saudara, sudah mulai terlalu panjang karena nggak pernah pedicure, manicure. Jadi sudah mulai ketas. Kurang bisa menangkap, ya, buruan. Apalagi paruhnya terlalu panjang. Sehingga kalau burung Raja Wali nggak mau mengalami proses renewal, diremajakan kembali, pembaharuan dalam hidupnya, maka dia tinggal tunggu mati. Hanya sampai 40 tahun. Tapi literasi mengatakan, kalau ada Raja Wali yang mengerti proses dilahirkan kembali, proses renewal, proses diremajakan kembali, saudara, kembali menjadi muda, maka dia terbang menjadi gunung yang paling tinggi, gunung Pati paling tinggi, menjadi tempat yang paling menjorok, supaya nggak ada binatang liar, tidak ada yang memangsa dirinya, apalagi manusia. Kemudian burung ini sudah ke pojok sana. Ini next slide, boleh lanjut, ya. Dia ke sana. Lalu apa dilakukan? Di dalam kesendiriannya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Dia mulai mencabut bulu-bulunya.
ditrondoli, kalau orang Jawa bilang. Dia mencabut iblis, ditrondoli. Setelah trondol semua, saudara, ya, tinggal yang kecil-kecil, sayap, saudara, lalu dia harus mencabut kukunya. Pernah nggak ngalamin cantengan, saudara? Haleluya, saudara. Ini cantengan dicabut, saudara. Sengaja. Setelah dicabut, saudara, lalu dia mulai memukulkan paruhnya ke dinding batu, bang, supaya hancur. Ibu waktu sariawan rasanya apa, Bu? Haleluya. Pendeta kalau sariawan gimana, Bu Lia? Kesleo ngomong, saudara, kepleset-pleset. Nah, itu Raja Wali mengalami tadi. Dia habis-habisan di sana. Karena sudah ditrondoli. Waktu panas sangat panas. Waktu malam dingin sangat dingin. Dan puasa. Nggak bisa makan. Betul-betul benar-benar mengalami satu rasa lanle, seni yang luar biasa. Tapi yang luar biasa, justru di saat-saat sulit seperti saudara, pelan tapi pasti, ya, itu bulu mulai tumbuh, makin lebat. Dan istimewanya semakin lebih panjang, lebih tebal, dan mampu membawa burung ini saudara terbang lebih tinggi. Termasuk cakarnya, termasuk paruhnya itu semakin lebih kekal. Yang luar biasa saudara, bonusnya adalah mata. Mata Raja Wali ini itu bisa lebih tajam 2 kali lipat. Yang tadinya katarak bisa lebih jauh, saudara. Ya. Dan yang lebih luar biasa karena dia memperoleh kehidupannya kembali, maka hikmatnya, tanda petik, kepandaian, pengalamannya saudara 2 kali lebih cerdik dan lebih berhikmat. Wow. Maka Raja Wali ini akan hidup 40 tahun. Saudara melihat literasi seperti ini harus sebagai orang Kristen. Ketika Tuhan berkata, waktu kau percaya sungguh membuka hati, terima Yesus, maka matilah bagi tubuh yang lama. Terimalah pembaharuan kehidupan di dalam Kristus, jadilah umat pemenang. Yang mau katakan amin. Nah, tadi so, mau nggak mengalami sebuah proses? Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan selalu sertamu, ya kan? Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Kita nggak tahu pergumulan apa saudara hari-hari ini, tapi yang pasti, kalau kemarin kita menaikkan ya salibnya, salibnya. Ada yang sedang tertinggi dengan beban berat. Tuhan tertinggi dengan beban berat. Oke saudara, itu sudah selesai. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Amin. Kubur kosong membuktikan Yesus dan roh Tuhan sudah ada pada kita. Biarlah saudara pesan Paskah ini membuat kita mengerti, aku ini sudah mendapatkan anugerah kemenangan. Bukan hanya keselamatan, tapi kemenangan dalam kehidupan ini. Kalau enggak, saudara, kita akan kena intimidasi tipu daya iblis hari-hari ini. Next slide. Ya. Kalau tadi burung Raja Wali, ada burung Nasar. Matius 24 ayat 28. Coba baca sama-sama 23. Di mana ada bangkai terus berkerumun ke sana. Orang Kristen tahu hari-hari ini kita telah menjadi umat tebusan Allah. Oleh darah anak domba. Biarlah oleh kesaksian kita, inilah burung Raja Wali. Bukan terbang tinggi bersamamu ya Allah. Bukan burung Raja Wali. Bukan burung Nasar yang lebih suka di bawahnya menunggu yang berbau busuk. Apa itu saudara? Kedagingan, keinginan daging. Ya. Kalau dia berkata, hati-hati, lawanlah segala keinginan daging dan jangan mengikutinya. Tapi ikutlah keinginan roh Tuhan yang ada pada kita. Ini. Kalau kita baca keinginan daging, keinginan roh, coba ya, kita mau check and recheck. Sebetulnya dalam diri kita ini, yang telah berkata aku ini orang Kristen, mana yang lebih kuat?
karakter Raja Wali ataukah karakter burung nasar? Coba saudara kita baca sama-sama tentang keinginan dagingnya. 2, 3, keinginan daging ialah, baca, percabulan, terus hawa nafsu, penyembah, lanjut, iri hati, amarah, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta por. Saudara nggak usah lihat tengok kanan kiri. Ini buat kamu tuh banyak pisan, jangan saudara. Nggak usah menghakimi. Karena terkadang kita mau lihat diri kita sendiri. Amarah, hawa nafsu, garang. Nanti selesai ibadah di rumah yang suami istri, yang orang tua sama anak, coba tanya sini. Papa mau tanya ya, mama mau tanya. Papa mama ini suka marah-marah enggak? Kalau dijawab, mikir dong. Kalau dijawab, mikir dong, itu harus berdebat, saudara. Berarti masih ada burung nasar, masih ada burung pemakan bah. Ya. Juga dalam kumpulan orang percaya, hati-hati. Karena hari ini ya banyak hal-hal yang kalau digosok makin shit. Nah kalau udah tahu belum? Itu hati-hati, saudara. Itu pasti ada bau busuk di sana, saudara. Ada apa? Jadi, saudara. Tahu nggak Sunter Alberta? Oh, Alberta. Ayo kumpul. Tahu nggak? Apalagi yang diomongin Bu Gembalanya. Bu Gembala kita. Oh, itu burung di sini nggak ada. Ya, saudara. Udah pastikan gereja di mana kita tertanam, bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Kita semua adalah rajawan. Yang memiliki karakter Kristus. Yang siap menjadi umat yang lain. Kalau ada orang, shh, di sini nggak ada bau bangkai. Amin. Kita yang pilih kok. Kalau kita pilih Raja Wali, semua jadi Raja Wali. Tapi kalau kita pilih bangkai, akan ada virus bangkai. Selesai. Waktu sudah sangat singkat. Orang yang berbuah roh, dibaca sama-sama. 2, 3 buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Terus. Haleluya. Penguasaan diri untuk memilih yang baik, yang benar, yang berkenan. Kita selalu punya keinginan kok. Sesuatu yang bau, busuk. Tapi sebagai orang Kristen telah yang hari ini merayakan Paskah, pilihlah kebenaran. Pilihlah yang sedap didengar. Pilih jadi umat pemenang. Kalau enggak, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga mengingatkan kita. Next slide. Ya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Siapa mereka ini? Manusia di akhir zaman. Apa sih karakternya manusia di akhir zaman? 2 Timotius 3. Pada hari-hari terakhir, di masa-masa yang sukar, bukan kita sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini. Dan Tuhan ingatkan, manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, suka fitnah, suka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama. Tahu kita simpulkan menjadi gereja dan berjemaat. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengganggu diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, terus sok tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, baca sama-sama ya. 2, 3, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Ini ayat bukan orang luar sana, saudara. Ini ayat untuk mereka yang beribadah. Konteksnya Timotius, orang Kristen.
Hah? Justru jauhilah mereka, orang Kristen. Tapi ingat, musuh kita bukanlah darah daging manusia, tapi roh-roh orang Kristen yang rohnya spiritismenya apa, saudara? Nazar, pemakan bangkai. Itu kalau ada, jauhi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Salib kan itu buang. Nggak usah koreksi teman-teman kita. Setiap hari adalah hari untuk pertobatan buat kita. Suka muncul keinginan daging. Ketika itu muncul berkata, tidak bisa Ton, kamu sudah mati baju yang lama. Ayo buang. Menjadi seperti Yesus. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan pungkiri kekuatannya. Allah berkata, sudah selesai di kayu salib. Sudah tuntas, maut telah dipatahkan. Sengat maut telah dipatahkan. Tuntas bersaudara. Dalam dirimu ada kuasa kebangkitan. Tinggal pilih mau atau tidak. Ya. Dr. Franz L. Arrington, saudara, dari Church of God. Ini umurnya berapa tahun, saudara? Kalau dilihat, umurnya 90 tahun. Saudara. Hari ini masih hidup. Dr. Franz L. Arrington. Dia adalah salah satu penasihat dari Church of God, afiliasi Gereja Bethel Indonesia. Ya, 90 tahun. Masih mengajar, masih menginspirasi kita, pendeta-pendeta yang dari GBI. Beliau mengatakan kehidupan kita seperti sebuah buku dan kita saat ini berada di bab akhir dari buku itu. Dan kita tidak tahu kapan bab itu berakhir. Oh, boleh saya tambahkan, hidup kita ada di bab akhir dan di lembaran terakhir. Ya, ini buku surah, ada narasi pembuka, halaman seterusnya, lalu ada bab 1 sampai 5 misalkan. Kita ada di bab 5 itu pun mungkin bisa ada 10 lembar, 20 lembar. Tapi hari ini mengatakan bab terakhir itu kita ada di lembaran terakhir, saudara. Dan lembaran terakhir ini kalau dibalik artinya the end, tamat sudah. Lalu kita mau isi dengan apa lembaran terakhir, saudara? Bukankah kita adalah surat pujian bagi Allah? Yang tertulis, dimeteraikan, kita yang telah ditebus. Apakah buku kehidupan kita nih benar-benar akan menjadi buku yang penuh dengan tinta-tinta yang memuliakan nama Tuhan? Saudara, 1 Petrus mengingatkan kita, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ada di Timotius berkata, yang beribadah, Petrus berkata, dari rumah Allah sendiri. Dari saya. Dari saudara. Ya, saudara, penghakiman sedang dimulai. Dari karakter Raja Wali atau karakter Guru Nasar. Pastikan pesan Paskah ini bisa satu kekuatan bagi kita memilih yang melihat Arrington ini suara, saya berpikir, Tuhan, seandainya Tuhan izinkan ini saya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sampai minimal Tuhan umur 80 tahun. Sekarang umur saya 61, masuk ke 62. Kenapa? Karena saya punya alasan, saya punya anak yang paling kecil perempuan. Umurnya 15 tahun. Kalau seandainya saya meninggal sekarang, masih kasihan, masih gadis. Sedangkan dia punya cita-cita tinggi, ingin selesai kuliah, pengen jadi dokter, dan pengen segala macam soalnya. Tuhan kalau izinkan sampai 20 tahun lagi, berarti 80. Maka saya bisa melihat anak saya ini yang paling kecil, selesai kuliahnya, sudah punya karier, sudah melayani, punya suami, dan satu pasti kalau kami pulang, dia ada penghiburannya. Kalau Tuhan belum datang. Nah, berarti surah kalau saya 80, hidup saya sudah 60 tahun, sudah 3/4. Umur saya tinggal 1/4 lagi, 20 tahun lagi. Pertanyaannya kan adalah, apa yang akan saya kerjakan di 20 tahun ke depan? Apakah akan menjadi Raja Wali atau menjadi Guru Nasar?
Siapa yang ingin umur panjang? Yang umurnya panjang mau? Oh nggak mau. Umur panjang? Oh, iya. Kalau umur panjang harus gemah ripah loh jinawi ijo royo royo. Tapi kalau umur panjang bikin repot surga, saudara. Sebentar tobat, wah bahaya. Saya melihat 20 tahun pertama rapot saya merah. Ya, dari mulai lahir sampai SMP, rapot saya merah. Ngisi-ngisi saudara. Welek, nggak pantas di mimbar. Nggak pantas, benar-benar nggak. Tapi kemudian ketika terima Yesus di tahun 80-an, saya melihat ada satu darah yang mengalir, darah Yesus. Saya membuka hati bagi Tuhan, saya dimuridkan, dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ada proses waktu sampai tadi saya ceritakan. Almarhum Pak Markus panggil saya Tom. Saya ingat betul. Papa sakit. Saya datang sore-sore. Rumahnya mungkin lupa ya. Tapi saya ingat. Saya besuk. Pak Markus saya doa. Saya belum jadi pendeta. Masih kerja. Saya enggak di pendeta. Saya kerja di show. Tom melayani enggak. Saya aktivis aja. Pak Markus sakit. Saya doa Tuhan berkata. Selesai saya doa. Pak Markus berdoa. Tunggu Tom. Kamu doa. Saya doa terus bilang. Tuhan ngomongnya. Kamu akan jadi hamba Tuhan. Kan udah Pak. Sebagai diakon. Oh bukan. Tuhan akan jadikan kamu full time. Enggak Pak, enggak. Karena zaman itu saudara, pendeta miskin dan semiskin-miskin. Enggak. Saya dari kampung, pendeta saya, ya hidupnya susah. Ya. Dan wah enggak, zaman itu kalau sekarang orang berlomba-lomba jadi pendeta, saudara. Entah apa jadinya saudara ya. Tapi waktu itu enggak Pak Markus, enggak saya enggak mau. Dengar, Tuhan pilih kamu jadi hamba. Tahun 90. Saya ingat. Karena 95 baru saya menyerahkan jadi hamba. 5 tahun. Gara-gara Pak Markus. Jadi 5 tahun saya bergumul, tiap tahun enggak Pak, nolak terus. Tapi Tuhan tetap. Jadi saya punya pengalaman sampai hari ini. Masih ada 20 tahun lagi. Saya nggak boleh berbangga dengan hari ini. Karena 20 tahun ke depan, seandainya Tuhan izinkan dan Tuhan belum datang, di sana akan ada ketika kita dipanggil pulang. Jangan sampai di pintu gerbang sorga. Kita ketuk pintu sorga dan Tuhan berkata, stop, saha eta. Nyahut tuh saha eta. Eta tesa. Stop. Kamu tuh siapa? Tuhan nih loh. Tuhan katakan, aku nggak kenal. Loh Tuhan, aku di gereja loh. Aku nggak kenal kamu. Lah, karena kita mengingkari karya keselamatan di kayu salib. Dan kita mengingkari kuasa kebangkitan. Kita mengingkari kuasa Pentakosta. Karena kita menghidupi dosa dalam hidup. Tapi saya berdoa Tuhan kiranya. Ketika saya menghadap Tuhan. Di pintu gerbang sorga. Tuhan sudah menunggu. Sabaslah. Hai engkau hambaku yang setia. Masuk. Ikutlah berbahaya dengan kesukaan daripada aku. Terus ketemu dengan orang-orang yang dikasih Tuhan. Ketemu dengan Bapakku. Saudara mau? Pilihannya hari ini. Mau hidup berkemenangan atau tidak? Kita tutup dengan slide yang terakhir. Orang yang berkarakter rajawan. Orang yang siap hidup berkemenangan. Hanya satu. Barang siapa yang mengikut aku kata Tuhan. Sangkal dirimu. Pikul salib. Ikut Tuhan. Yaitu dengan apa saudara? Menyalibkan daging dengan cara segala hawa nafsu dan kita yang paling tahu. Daging apa sih? Keinginan dosa apa sih? Duri apa? Saya yang paling tahu. Sampai hari ini prosesnya terus berjalan. Maka setiap hari kita harus perlu bertobat dan mawas diri. Bangun pagi baca Alkitab. Biarkan Roh Kudus bicara. Tahun yang ini kamu beresin. Oh iya tuh. Ya ini, oh iya tuh. Ya nurut aja. Nurut aja. Sampai pada waktunya Tuhan panggil kita. Waktu bunyi sangkakala. Ya kita pulang ke Bapa di sorga. Di sorga sana. Pakai baju putih. Atas kepala. Mahkota emas.
Jangan sampai di sana baju kita compang-camping. Bukan mahkota, tapi bandok. Atau nggak ada bandok, cuman karet gelang warna merah, karetnya 2 lagi, saudara. Karena hidupnya pedas. Ya, sangkali segala keinginan dagingmu. Jadilah umat pemenang. Umat GB Alberta. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan sukacita bagi Allah kita. Kita beri sama-sama, saudara. Karya terbesar. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita responi firman Tuhan, ya, dan kita juga mempersiapkan yang ada perjamuan kudus oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Carmelian. Satu pujian dulu ya. Karya terbesar. Bapak bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa penderitaan, kematian, namun Yesus bangkitlah hidup. Bahkan telah naik ke surga dan akan dicurahkannya Roh yang kudus agar kami beroleh karakter Kristus bagaikan Raja Wali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah Tuhan, Engkaulah haleluya, yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Kau Yesus Tuhan, Yesus Engkau bukan. Mari angkat wajahmu, saudara. Angkat suaramu dan katakan, ku bersyukur Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah haleluya, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kau Yesus Tuhan, Yesus Engkau bukan. biarkan musik mengalun dengan lembut. Jemaat yang kasih Tuhan, sekali lagi ingat firman Tuhan, Telestai, Tuhan telah menuntaskan segala sesuatu dengan sempurna, agar engkau menjadi ciptaan yang baru dan tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Namun maukah engkau memilih menjadi umat yang layak dengan berkarakter Raja Wali, yaitu menyangkal diri, pikul salib, menyangkal segala keinginan dosa, keinginan daging, dan segala hawa nafsu. Ingat, bukan kuat dan gagahmu, Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Tuhan yang ada padamu. Bagi yang mau, Roh Kudus akan memampukan engkau. Sebab itu dalam momen Paskah siang hari ini, saudara, mari lembutkan hatimu. Miliki hati hamba. Sejenak kau bisa pejamkan mata, tapi kau bisa angkat wajah. Kau bawa hatimu, kau buka dua tangan, berkata, Tuhan, karyamu besar dan ajaib. Keselamatan, penebusan, aku mau Tuhan. Aku mau sebagai orang Kristen, ketika aku beribadah setiap hari Minggu, itu mendatangkan anugerah yang besar. Keselamatan selagi aku hidup, dan keselamatan ketika aku pulang ke rumah Bapa di surga. Setiap pribadi berdoa, setiap pribadi berdoa, hampiri Dia Tuhan Allahmu. Oh Yesus, haleluya, Yesus Tuhan. Sekali waktu 1 menit, Pak Saudara. Mari setiap orang berdoa, responi firman Tuhan. Kami mau Tuhan menyangkal diri dan pikul salib-Mu Tuhan, menjauhkan keinginan dosa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan diri.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Engkau, Kepala Gereja yang agung, kami bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami tahu kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami tahu kami butuh Engkau. Bahkan kami jatuh di dosa yang sama berulang-ulang. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau Juru Selamat kami tidak pernah menyerah atas hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa hidup kami untuk kembali disucikan, kembali dipulihkan, kembali diberikan kekuatan yang baru. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berdiri tegak tanpa Engkau. Bahkan kami tidak bisa menjalani hari-hari kami di dunia ini tanpa Engkau bersama dengan kami. Biarlah kami bisa menikmati tubuh dan darah Kristus dan mengubah hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk menempati posisi masing-masing. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari kita sama-sama dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima tubuh dan darah Kristus? Kalau sudah semua, mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus.
Mari angkat darah Kristus masih dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Boleh kita naikkan pujian sekali lagi dari refnya untuk tanda kita mengucap syukur. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya tubuh dan darah Kristus sudah manunggal di dalam diri kami, menyatu dengan diri kami. Dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah Tuhan pulihkan kembali seperti salju. Tuhan, kami percaya ada solusi dari setiap masalah yang kami hadapi. Ada harapan yang baru ketika kami merasa putus asa, depresi, dan frustrasi. Ada kesembuhan yang baru dari setiap penyakit yang kami alami. Ada jalan keluar yang baru dari segala sesuatu masalah yang harus kami hadapi. Ketika kami kehilangan sesuatu, Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, setelah kami menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu di dalam diri kami, maka kami bisa tetap kuat. Kami bisa tetap teguh, berjalan bersama dengan Kristus, menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, selama kami masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tuhan, kami tahu sendiri kami pasti gagal. Bersama Kristus kami pasti bisa. Inilah yang akan kami bawa ke dalam kegiatan kami sehari-hari, Tuhan. Inilah yang akan kami bawa kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya terbatas di dalam ruangan ini saja, bukan hanya terbatas di dalam jam-jam ibadah ini saja, tetapi kami percaya bersama Kristus dan kebangkitannya membangkitkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik saudara, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang lebih dari pemenang. Haleluya, mari beri sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat, penebus kita yang hidup. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik dalam persembahan tantangan hari ini. Dan jemaat Tuhan, saya himbau atau saya ajak untuk memberikannya di depan. Sudah ada tempat yang tersedia. Nanti saya minta dari di sebelah sini dulu, berarti sebelah kanan. Boleh datang duluan ke depan, memberikan persembahan di tempat yang sudah tersedia. Setelah itu ambil ada ayat Alkitab yang bisa memberkati saudara, dan juga telur yang sudah disediakan untuk saudara boleh ambil dan kembali ke tempat duduk. Setelah itu boleh di sisi sebelahnya untuk melanjutkan pengambilan atau memberikan persembahan. Sambil kita angkat pujian, karena Yesus kita dipilih dan kita hidup. Boleh mulai dari yang sebelah sini dulu untuk langsung datang ke depan memberikan persembahan di tempat akuarium ya yang sudah diberi.
diriku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan yang sudah memberi, kita angkat pujian ini. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untukku. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Halo, selamat Paskah semuanya. Sebelum saya membacakan beberapa warta, saya melihat ada saudari kita yang baru pertama kali ya hadir di ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk saudari siapa? Kalau boleh tahu namanya? Oh, saudari Novi. Ya, selamat datang. Dan kalau memang belum punya tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati berharap saudari Novi bisa datang ke tempat ini beribadah bersama dengan kita untuk minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sedikit info, ini adalah tetangga ya Lia ya. Jadi jauh nih dari Serpong bergabung dengan kita ya. Ya. Dan saya akan membacakan beberapa warta, dan sebelumnya saya mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yosef Antonius. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada semua pelayan yang sudah dengan setia melayani dalam kebaktian Paskah pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 22 April, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Dan juga mari bergabung bersama kami dalam benteng doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini bukan terbuka hanya untuk jemaat, tetapi mungkin ada tetangga kita atau teman kita yang bukan jemaat GBI Alberta, tapi punya kerinduan untuk bersama-sama bergabung di dalam benteng doa ini, dipersilakan. Dan untuk jemaat juga yang punya kesempatan, kalau hari Jumat jam 10 bisa datang ke tempat ini. Yuk kita sama-sama berdoa bersama-sama di tempat ini ya. Untuk kaum muda diajak hadir pada hari Sabtu jam 6 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Dan hari Sabtu ini tanggal 26 April firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dungun. Untuk seluruh jemaat diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 27 April, tapi jangan jam 10 ya. Kalau hari ini kan bertepatan hari Paskah, jadi kita adakan ibadah jam 10. Balik lagi untuk minggu depan jam 8 pagi seperti biasa. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karnelia Suryanto. Diharapkan juga untuk para orang tua bisa membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Untuk Komsel Pemuda Alberta yang diadakan sebulan sekali, jadi untuk bulan April ini diadakan tanggal 27 April jam 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dungun. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hani yang berulang tahun tanggal 26 April. Kelihatannya hari ini nggak hadir ya. Oke. Untuk dana Paskah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Lucy yang sudah mempersembahkan Rp150.000, Diaken Santi Devi 4 dus air mineral, dan Ibu Polen 72 butir telur asin. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa juga kita tetap menyatukan hati kita berdoa setiap malam jam 9. Kita mau berdoa dimanapun kita berada, gak perlu datang ke gereja, tapi di rumah, dimanapun saat jam 9 malam kita berada, kita mau sisihkan waktu untuk kita berdoa bersama, kita berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita. Kita juga jangan bosan-bosan ya, bisa mengajak atau mengingatkan keluarga, saudara, tetangga yang kita tahu belum punya tempat ibadah yang tetap. Kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Grup Alberta. Buat yang belum bergabung, yuk join di Grup Alberta supaya kita nggak ketinggalan informasi atau berita-berita warta dari gereja kita. Nah, di depan kita bisa lihat ada foto-foto dan video acara family gathering kemarin hari Jumat tanggal 18 April yang lalu. Jadi yang nggak ikut jangan ngiri ya, karena seru banget nih. Kemarin kurang lebih 40-an peserta ya. Kita bisa sama-sama gathering, pergi, pulang, bahkan juga ada
Nggak ada. Mr. Bean, berarti papi keluar, Aksa keluar yang dapat poin Yesus. Tapi dapat poinnya. Enggak, mesti nangkep dulu, Om. Nangkep dulu. Terus 1, 2, 3, Lionel langsung ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Udah, siap. Ya, siap? Enggak, masukin kamu ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, atau mau ke bawah. Hitung, 1, aku hitung 1, 2, 3, Lionel ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah ya. Jangan bisa tahu kemana, oke? 1, 2, 3. Oke. Gantian. Yang ngikutin. Pegangin aja. Siap. 1, 2, 3. Udah 3. Gantian. Jangan sekarang kepalanya tunggu. Jangan kepalanya mau ke atas, mau ke bawah, atau ke kiri. Oke? Jangan banyak suara-suara, dia pusing. Jangan pilih, sekarang pilih dulu mau atas, mau bawah, mau kanan atau kiri. Pilih dalam hati aja. Oke, udah siap. Nanti habis 3 Liana langsung pilih ya kalau yang mana ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, Liana mau duluan sweet. Rock, paper, scissors, shoot. Des. Rock, paper, scissors, shoot. 1, 2, 3. Ada lagi? Udah 1, 2, 3 aja. Ya, ada gini-gini. Lagu aja. 1, 2, 3, Bin. Ngomong. Oh, buahnya. 1, 2, 3. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Oke, Desi Sablana. 1, 2, 3. Gantian. Nah, nanti sekarang kakak ya. Kobib jangan dulu. Masih di depan. Dia menang. Nah, karena kan gantian. Oh, iya. Dia yang nabok. Belum kalah ya? Nabok dengan keras, Kak. 1, 2, 3. Ulang lagi. Yang penting gak sarah. Lagi. Siapa? Gantian. Aku. 1, 2, 3. Enggak. Gantian. 1, 2, 3. Harus lihat tangannya, jangan boleh menang, harus lihat tangannya. Ya dah. Kok kamu yang gitu? Kemana dia langsung suruh, oke? 1, 2, 3. Nah, ini kan dari ke atas, tapi kan ke sana. Berarti yang kalah dari muter balik. Tapi kalau pas dari ke atas, papi tangannya ke atas, papi kalah. Kalah sama-sama nggak boleh sama. Bingung, ini bingung. Ya, kecuali papi yang gini-gini. Kecuali papi yang Ini anak, ini bapak.
anak, bapak. Nah ini Pak Pendeta. Kalau tadi kan aku yang salah, berarti di nextnya papi yang giniin. Jadi nggak boleh sama tangan. Iya, nggak boleh sama tangan. Ini lagi negosiasi Gen Z sama baby boomers ya. 2, 3. Nggak boleh sebut ya. Nanti diskusi dan ditulis. Bisikin Oma. Apa? Nggak boleh bersuara ya. Wah, gampang. Oke, semua boleh tulis. Oke. Ayo semua perhatiin, Oke, ayo semua perhatiin. Oke. Udah diomelin sama Om Wiwi. Ayo semua diskusi. 1, 2, 3, 4. Tesalonika. Wah. Tesalonika. Dalam bahasa Inggris ya. Tesalonika bahasa Indonesia. Nggak boleh singkat Tesa ya? Dah.